Halo Pak Ari dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Marcelino Liputra dengan NIM 2022 01110005. Nah, di pertemuan 11 pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko kali ini, saya ingin membahas terkait risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Nah, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait ketiga risiko tersebut. Lalu saya juga akan memberitahu apa strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Oke, saya langsung mulai untuk pembahasan yang pertama. Jadi di sini definisinya, risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, misalnya membayar utang atau gaji pekerjanya. Nah, pada saat jatuh tempo, kenapa mereka nggak bisa bayar? Karena mereka ini nggak memiliki cukup kas atau aset yang mudah dicairkan atau seperti nama risikonya risiko likuiditas, liquid. Nah, hal ini tuh bisa terjadi meskipun perusahaan memiliki aset yang banyak, tetapi aset tersebut sulit diubah menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat. Nah, strateginya di sini saya akan menyampaikan 5 strategi untuk risiko likuiditas. Jadi yang pertama, si perusahaan ini harus mengelola cash flow-nya dengan cermat. Jadi mereka harus memantau dan memproyeksikan arus kas masuk dan kas keluar secara harian maupun mingguan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan yang mungkin saja terjadi ke depannya. Lalu yang kedua, mereka juga harus memiliki cadangan kas yang cukup. Jadi mereka harus menjaga tingkat kas dan setara kas yang memadai sebagai bantalan untuk kebutuhan mendesak atau keperluan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, mereka harus melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Jadi sumber dana perusahaan ini nggak hanya bergantung dari satu sumber saja. Yang keempat, mengoptimalkan siklus modal kerja, jadi mempercepat penerimaan piutang dan mengelola persediaan secara efisien untuk mengurangi kebutuhan dana. Yang kelima, memiliki akses ke fasilitas kredit darurat. Nah, jadi mereka harus menyiapkan jalur kredit darurat dengan baik atau lembaga keuangan lain yang dapat diakses jika terjadi krisis keuangan atau krisis likuiditas secara mendadak. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan bahas risiko pasar. Nah, jadi risiko pasar ini merupakan risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga atau nilai instrumen keuangan. Contohnya, saham, obligasi, dan kurs mata uang asing. Nah, jadi strategi untuk mengatasinya, kita harus melakukan diversifikasi portofolio investasi. Jadi kita harus menyebarkan investasi tersebut nggak hanya ke satu jenis investasi saja. Yang kedua, kita harus melakukan hedging atau perlindungan nilai. Nah, jadi kita bisa menggunakan instrumen derivatif seperti forward, kontrak, futures, atau opsi. Lalu berikutnya melakukan analisis sensitivitas dan skenario. Jadi kita harus melakukan simulasi untuk memahami bagaimana perubahan variabel pasar dapat memengaruhi posisi keuangan di pasar. Nah, lebih spesifiknya itu posisi keuangan perusahaan. Lalu yang keempat, penetapan batas risiko atau risk limits. Nah, jadi kita harus menetapkan batas maksimum kerugian yang dapat ditoleransi untuk setiap jenis risiko pasarnya. Yang terakhir, untuk strategi risiko pasar, di sini ada pengelolaan dana darurat dan maturity. Jadi mengelola aset dan liabilitas berdasarkan durasi dan tanggal jatuh tempo untuk mengurangi risiko suku bunga pasar. Lalu yang ketiga, di sini merupakan definisi dari risiko kredit, yaitu risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan dari pihak lawan. Lawan yang dimaksud itu debitur maupun partner bisnis. Nah, untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, jadi si risiko kredit ini simpelnya si debitur atau rekan bisnis kita itu gagal atau tidak bisa membayar kewajibannya atau hutangnya terhadap kita, seperti itu. Nah, jadi strateginya itu gimana? Yang pertama dan paling penting kita harus analisis kredit yang komprehensif. Jadi kita harus melakukan penilaian secara mendalam terhadap kemampuan dan kemauan bayar si debitur sebelum memberikan kredit atau pinjaman. Nah, itu kita bisa menggunakan seperti rasio keuangan, riwayat kredit atau kredit score, dan jaminan atau kolateral. Lalu yang kedua, kita harus melakukan diversifikasi portofolio kredit. Jadi kita tuh harus menyebar pemberian kredit kepada berbagai debitur dan sektor
untuk menghindari konsentrasi risiko pada satu pihak ataupun industri. Lalu yang ketiga, penetapan batas kredit. Jadi kita harus menetapkan batas maksimum kredit atau pinjaman yang dapat kita berikan kepada satu debitur atau kelompok debitur yang saling berkaitan. Yang keempat, penyediaan agunan atau jaminan. Jadi kita harus meminta jaminan kepada si debitur ini sebagai bentuk pengamanan jika si debitur atau yang meminjam uang kita ini gagal bayar. Yang kelima, pemantauan kredit berkelanjutan. Nah, jadi kita harus terus nih memantau kinerja dan operasional debitur serta kondisi ekonomi yang relevan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya masalah. Yang keenam, kita harus melakukan restrukturisasi kredit. Jadi kita harus melakukan negosiasi ulang dengan syarat-syarat yang ada agar kredit dengan debitur yang mengalami kesulitan untuk mencegah gagal bayar. Yang terakhir, pembentukan cadangan kerugian kredit. Jadi kita menyisihkan dana sebagai cadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari kredit yang macet. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.